Pasar Karma pagi itu penuh dengan hiruk-pikuk. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, dari sayur mayur segar, buah yang ditata seadanya, hingga pakaian bekas yang digantung di tali tambang. Suara tawar-menawar saling bersahutan, bercampur dengan derit gerobak yang didorong pedagang keliling. Dari kejauhan, aroma gorengan panas menambah riuhnya suasana, seolah semua orang tenggelam dalam rutinitas pasar yang tak pernah berhenti. Di sudut pasar, terlihat beberapa pengemis duduk bersila dengan tangan menengadah. Mereka bukan sekadar meminta, tapi juga menyimpan harapan kecil agar ada yang peduli. Di antara mereka, ada seorang kakek renta dengan jubah lusuh dan wajah penuh keriput. Matanya menatap kosong, namun ada keteguhan yang aneh di balik tatapannya. Orang-orang sering memberinya sekadar receh, sekadar sisa, namun jarang ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun di balik keramaian pasar, ada bayang-bayang gelap yang selalu mengancam. Pasar Karma dikenal sebagai wilayah kekuasaan para preman. Mereka bergerombol di pojok-pojok, merokok sambil tertawa keras, memandang semua orang dengan tatapan arogan. Setiap hari, selalu ada pedagang yang dipalak, selalu ada pengemis yang dipermainkan. Warga sudah terbiasa dengan itu, bukan karena rela, tapi karena takut. Pagi itu, suara keras menggema, menggetarkan suasana pasar. "Hei, kalian mau dagang di sini, bayar dulu ke kami," teriak seorang preman bertubuh kekar, wajahnya penuh bekas luka. Ia adalah pemimpin preman pasar yang paling ditakuti, bernama Ganda. Dengan langkah congkak, ia menendang gerobak pedagang kecil hingga isi dagangan tumpah berserakan di tanah. Tangisan pedagang perempuan terdengar, tapi tak ada yang berani menolong. "Cepat serahkan uangmu, kalau tidak, gerobakmu kami hancurkan," Ganda berteriak lagi, matanya liar, suaranya menguasai seluruh lorong pasar. Beberapa preman lain ikut tertawa, seakan adegan itu adalah hiburan. Orang-orang hanya menunduk, berpura-pura tak melihat. Mereka tahu, melawan hanya akan berujung celaka. Di kejauhan, kakek pengemis itu menunduk makin dalam. Ia menghela napas panjang, seakan sudah melihat kejadian seperti ini terlalu sering. Bibirnya bergetar lirih, entah doa atau gumaman tak jelas. Angin pasar berhembus pelan, seakan ikut membawa keluh kesah rakyat kecil yang tak mampu berbuat apa-apa. Pasar Karma seolah menjadi panggung ketidakadilan. Pedagang kecil selalu jadi korban, pengemis selalu jadi bulan-bulanan, dan para preman selalu berdiri di atas, menertawakan penderitaan orang lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang berbeda. Seakan ada bayangan besar yang perlahan mendekat, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan hadir di tempat ini. Dan pagi itu, tanpa ada yang menyadari, sejarah baru Pasar Karma mulai ditulis. Sebuah kisah yang akan mengubah segalanya. Ganda berjalan congkak di tengah pasar, dadanya dibusungkan, sementara anak buahnya mengikuti dari belakang seperti anjing liar yang lapar. Setiap langkahnya membuat pedagang kecil ciut, menunduk dalam-dalam agar tak terkena amukan. Orang-orang tahu, sekali saja menolak, balasannya bisa fatal. Pasar Karma, yang seharusnya menjadi tempat mencari nafkah, berubah jadi ladang ketakutan di bawah genggaman tangan besi preman arogan itu. Seorang pedagang buah muda memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bang, saya baru bayar kemarin, bisa ditunda dulu, dagangan saya belum laku." Namun belum sempat kalimat itu selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Buah-buahan yang ia susun jatuh berserakan, berguling ke selokan. Anak-anak kecil yang melihat menjerit, sementara ibunya hanya bisa menangis ketakutan. Hidup di pasar ini ada aturannya. "Aturannya siapa? Ya kami," teriak Ganda sambil menendang keranjang buah. Tawa kasar, anak buahnya menggema, menambah kengerian. Pedagang lain hanya terdiam, pura-pura sibuk dengan barang dagangan, padahal hati mereka memberontak. Tapi siapa yang berani menantang singa lapar tanpa senjata? Tak cukup sampai di situ, pandangan Ganda tiba-tiba jatuh pada para pengemis di sudut pasar. "Heh, kalian juga harus setor. Jangan cuma bisa duduk ngemis doang. Kami yang jaga kalian di sini," ucapnya sinis, melangkah ke arah kakek renta yang sejak tadi menunduk. Semua mata sontak tertuju ke sana, udara seketika menegang. Kakek itu perlahan mengangkat wajahnya. Sorot matanya redup, tapi dalam sekali, seakan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Kami hanya mencari sisa kehidupan, Nak. Tak ada yang bisa kami beri," suaranya lirih,
namun justru membuat Ganda semakin murka. "Berani kau menolak?" Ganda mengaum seperti binatang buas. Tangannya terangkat tinggi, siap menghantam wajah keriput sang kakek. Anak buahnya bersorak, menunggu adegan penghinaan itu terjadi. Beberapa warga menutup mata, tak sanggup melihat seorang tua diperlakukan begitu kejam. Saat tangan Ganda hendak melayang, suasana pasar mendadak terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin, burung-burung di sekitar pasar tiba-tiba terbang serempak. Ada sesuatu yang seakan menahan gerakannya. Dari ujung lorong pasar, langkah pelan terdengar, namun setiap langkah itu justru membuat dada orang-orang berdebar. Sosok misterius itu akhirnya terlihat, seorang pria tua sederhana dengan pakaian kusam, tapi berdiri tegak dengan tatapan tajam yang tak bisa dipahami. Warga pasar terdiam, Ganda pun refleks menoleh. Tak ada yang tahu siapa dia, namun aura yang dibawanya membuat semua orang tercekat. Keheningan sejenak menyelimuti pasar Karma. Semua orang terpaku menatap dua sosok yang kini berdiri berhadapan, Ganda sang preman arogan dengan tangan masih terangkat, dan kakek pengemis renta yang duduk bersila. Sorot mata kakek itu tajam, namun bukan tajam karena marah, melainkan seperti mengandung kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tak pernah tahu. Kakek itu menghela napas panjang. "Nak, dunia ini bukan milikmu seorang. Apa yang kau ambil dengan paksa, tak akan pernah membuatmu besar. Kau hanya menanam kutukan bagi dirimu sendiri." Suaranya lirih, namun di telinga warga pasar terdengar seperti gemuruh yang mengguncang hati. Ganda tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dengar, seorang pengemis berani mengajariku tentang hidup. Hei, siapa kau sebenarnya? Hah, kau pikir aku takut pada kata-kata?" Dengan congkaknya ia meludah di samping kakek itu, membuat suasana semakin tegang. Namun anehnya, kakek itu tetap tenang. Bibirnya bergerak, melantunkan doa yang sangat pelan. Warga pasar yang berada paling dekat bisa mendengarnya, sebuah doa yang meminta perlindungan bagi semua orang tertindas. Dan entah kenapa, doa itu membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang dipanggil dari balik alam nyata. Warga pasar mulai saling berbisik. Ada yang mengatakan kakek itu bukan orang sembarangan. Ada pula yang yakin ia hanyalah pengemis biasa yang terlalu nekat. Tapi semua sepakat, ada aura berbeda yang mengelilinginya, sebuah ketenangan yang tak pernah mereka rasakan di tengah kekejaman preman. Ganda, yang merasa kewibawaannya diganggu, mendekat lebih kasar. "Kalau begitu, aku akan mengajarimu arti penderitaan, tua bangka." Tangannya kembali terangkat, kali ini dengan niat yang lebih kejam. Anak buahnya bersorak liar, menanti darah yang mungkin keluar dari wajah keriput itu. Namun tepat saat itu, langkah pelan sosok misterius dari ujung lorong semakin dekat. Suara langkahnya teratur, tidak terburu-buru, namun setiap hentakan terasa menghantam dada semua orang yang mendengarnya. Ganda refleks menoleh, begitu pula warga pasar. Dan kakek itu hanya tersenyum samar, seakan sudah tahu bahwa saatnya akan tiba. Di tengah pasar yang menahan napas, pengemis tua itu berbisik lirih, "Akhirnya, kau datang juga." Kata-katanya menambah misteri. Siapa sebenarnya yang ia tunggu? Dan siapa sosok yang kini mendekat dengan wibawa yang membuat semua orang terdiam? Langkah sosok misterius itu semakin dekat, dan setiap hentakan kakinya membuat pasar Karma hening seketika. Warga menahan napas. Anak-anak kecil bersembunyi di balik tubuh orang tuanya, sementara Ganda merasakan sesuatu yang asing merayap di dadanya. Namun, gengsi dan arogansinya terlalu besar untuk mengaku takut. Ia mendengus keras, lalu melangkah kembali ke arah kakek pengemis. "Cukup sudah ocehanmu, tua bangka," teriak Ganda dengan wajah memerah. Tangannya yang besar melayang cepat, menghantam pipi keriput kakek itu dengan suara keras yang membuat banyak orang menjerit. Pengemis renta itu terhuyung, namun tak roboh. Ia tetap duduk dengan tatapan tenang, meski darah mengalir tipis di sudut bibirnya. Anak buah Ganda bersorak liar, "Hajar terus, Bang. Biar tahu rasa," teriak mereka. Tapi sorak-sorai itu hanya mempertebal amarah orang-orang yang menyaksikan. Warga pasar menggenggam kain, kayu, bahkan batu, tapi tak satu pun berani maju. Bayangan teror Ganda terlalu dalam, seakan rantai tak kasat mata yang menahan mereka. Kemarahan Ganda semakin menjadi. Ia menendang kaleng bekas tempat kakek itu menampung receh. Koin-koin kecil berhamburan di tanah, berderak-derak seakan menjadi saksi penghinaan terbesar di tengah pasar. Beberapa ibu pedagang menutup wajahnya,
tak sanggup lagi melihat perlakuan biadab itu. Kakek itu hanya menghela napas, tatapannya kini lebih dalam. Ia menatap Ganda tanpa gentar, lalu berkata lirih, ketika kesombongan mencapai puncaknya, kehancuran sudah menunggu di depan mata. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Seolah-olah kalimat sederhana itu adalah kutukan yang pasti akan terjadi. Diam kau, Ganda meraung, wajahnya semakin ganas. Ia mencabut pisau lipat dari pinggangnya dan mengacungkannya ke depan wajah sang kakek. Kalau kau masih berani bicara, akan kuakhiri hidupmu sekarang juga. Ancaman itu membuat sebagian warga berteriak panik, melangkah mundur. Namun ada juga yang justru menatap dengan tatapan harap bahwa keadilan akan segera datang. Dan tepat saat Ganda hendak mengayunkan pisaunya, langkah sosok misterius itu akhirnya berhenti hanya beberapa meter darinya. Pria itu berdiri tegak, tubuhnya sederhana namun auranya memancar begitu kuat. Matanya menatap tajam, menembus Ganda seakan membaca seluruh isi jiwanya. Seketika, suasana pasar membeku, bahkan suara angin pun terasa lenyap. Ganda menoleh cepat, pisau masih tergenggam di tangannya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. "Siapa kau?" teriaknya, meski dalam hatinya ada getaran ketakutan yang berusaha ia sembunyikan dengan suara lantang. Ketika sosok misterius itu berdiri tegak, semua mata pasar Karma terpaku padanya. Wajahnya tampak biasa saja, berpakaian lusuh seperti rakyat kecil, namun auranya menggetarkan. Warga pasar saling berbisik, sebagian yakin orang itu hanyalah orang asing, namun sebagian lain merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik dirinya. Ganda, yang masih menggenggam pisau, mencoba menutupi ketakutannya dengan tawa sinis. "Hahaha, jadi kau yang sok berani datang ke hadapanku. Kau pikir dengan tatapan itu bisa membuatku gentar?" Ia melangkah maju, menantang pria misterius itu, sementara anak buahnya bersorak, mencaci dan menertawakan. Namun langkah Ganda seolah tertahan setiap kali pria itu menatapnya. Tatapan mata yang tajam namun tenang itu, seperti menghantam langsung ke dalam jiwanya. Ia merasakan dingin menjalar ke tubuh, sesuatu yang belum pernah ia alami meski sudah puluhan kali berkelahi. Warga pasar semakin gelisah. Beberapa berani bersuara, "Tolong, hentikan dia. Jangan biarkan kakek itu mati." Ada pula yang berteriak, "Ayo, lawan preman itu. Jangan biarkan lagi dia berkuasa." Suasana pasar berubah kacau, bukan lagi sekadar penonton pasif. Ketakutan bercampur harapan mulai menyulut keberanian yang lama terpendam. Ganda murka mendengar sorak itu. Ia mengaum, "Diam semua, atau aku habisi kalian satu persatu." Pisau di tangannya berkilat, diayunkan sembarangan ke udara hingga membuat beberapa orang mundur ketakutan. Teriakan histeris terdengar, anak-anak menangis, dan keributan pun pecah di setiap sudut pasar. Anak buah Ganda mulai mengacau. Mereka menendang gerobak, merampas dagangan, bahkan menginjak-injak barang pedagang untuk menebar teror. Pasar Karma yang biasanya hanya riuh oleh jual beli kini berubah menjadi lautan jeritan. Bau keringat, debu, dan ketakutan bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, pria misterius tetap tak bergeming. Ia melangkah maju, perlahan namun pasti, melewati kerumunan orang yang panik. Setiap langkahnya membawa ketenangan aneh, seolah badai besar akan segera reda. Dan ketika ia berhenti tepat di hadapan Ganda, suasana kembali membeku. "Cukup," katanya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru pasar. Satu kata itu saja membuat Ganda mendadak merinding. Pisau di tangannya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menekan dari segala arah. Warga pasar pun terdiam, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Ganda menatap pria lusuh itu dengan wajah geram. Namun di balik kemarahannya, ada getar halus yang tidak bisa ia kendalikan. "Siapa kau sebenarnya?" bentaknya sambil mengacungkan pisau, meski tangannya sedikit bergetar. Sosok itu hanya menatapnya dalam diam, seakan kata-kata tidak lagi diperlukan. Tatapannya menusuk, membuat dada Ganda semakin sesak. Warga pasar mulai berbisik. "Dia bukan orang biasa," ucap seorang pedagang tua. "Aku merasa pernah melihat sorot mata seperti itu, dulu, entah di mana," timpal yang lain. Firasat aneh mulai muncul di hati mereka, namun belum ada yang berani mengucapkan lebih jauh. Pria misterius itu akhirnya melangkah satu langkah ke depan. "Ketidakadilan sudah terlalu lama menguasai tempat ini," ucapnya dengan suara berat, penuh wibawa. "Kalian menindas yang lemah,
menindas mereka yang hanya mencari sesuap nasi. Hari ini, cukup sudah. Kata-kata itu sederhana, tapi bergema ke seluruh lorong pasar. Anak buah Ganda yang tadi tertawa kini mendadak bungkam. Ada sesuatu di suara itu yang membuat mereka tercekat. Beberapa bahkan melangkah mundur tanpa sadar. Namun Ganda, demi mempertahankan harga dirinya, justru melangkah maju. Berani kau bicara seperti itu di hadapanku? Kau pikir siapa dirimu? Hah? Raja, dewa, atau hanya pengemis tua yang sok suci? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu menatap Ganda tepat di mata. Dalam sekejap, Ganda merasakan seolah seluruh tubuhnya tertindih beban berat yang tak terlihat. Nafasnya tersengal, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Wajahnya memucat, meski bibirnya masih mencoba menebar senyum sinis. Warga pasar yang melihatnya terperangah. Mereka tidak percaya mata mereka sendiri, preman paling ditakuti itu kini terlihat seperti bocah kecil yang kehilangan kendali. Astaga, siapa sebenarnya orang itu? Bisik seorang pedagang sayur sambil merapatkan anaknya ke dada. Di kejauhan, kakek pengemis yang sempat dipukul tadi tersenyum samar. Akhirnya, cahaya yang lama menghilang itu kembali, gumamnya lirih. Hanya beberapa orang yang mendengarnya, tapi kata-kata itu menambah misteri yang semakin menebal. Pasar, Karma kini terbelah antara ketakutan dan harapan. Semua orang tahu, sebentar lagi sesuatu yang besar akan terjadi. Dan semuanya berawal dari pria misterius yang datang dengan tenang, namun membawa wibawa yang lebih tajam daripada sebilah pedang. Meski tubuhnya terasa berat seperti dipaksa menanggung beban tak kasat mata, Ganda memaksa dirinya berdiri tegak. Harga dirinya sebagai penguasa pasar membuatnya tak bisa tunduk di depan ratusan pasang mata. Dengan sisa tenaga, ia menggeram, "Aku tidak akan kalah dari orang asing lusuh sepertimu." Tangannya yang menggenggam pisau terangkat lagi, kali ini dengan penuh amarah. Pria misterius itu tetap tak bergeming. Ia menatap Ganda seolah sedang menguji keberanian terakhirnya. "Jika kau memilih jalan kekerasan," katanya pelan, "maka kekerasan itu akan kembali padamu." Kalimat itu membuat Ganda makin murka. Sorot matanya liar, wajahnya memerah, dan ia melompat maju sambil menghunus pisau tepat ke arah dada pria itu. Teriakan warga pasar pecah. "Hati-hati, dia menyerang!" Suara-suara panik bersahutan, beberapa orang menutup mata tak sanggup menyaksikan pertumpahan darah. Namun detik berikutnya, yang terjadi justru membuat semua orang membeku. Dengan satu gerakan ringan, pria misterius itu menangkis serangan Ganda. Tangannya bergerak begitu cepat, nyaris tak terlihat, dan seketika pisau Ganda terpental jauh, jatuh berdering di atas tanah. Ganda sendiri terdorong mundur, terhuyung-huyung seperti disambar badai, meski pria itu bahkan tak terlihat mengeluarkan tenaga. Anak buah Ganda terpana. Apa yang terjadi barusan?" gumam salah seorang dari mereka. Tak ada yang menyangka pemimpin mereka yang gagah perkasa bisa dibuat terjengkang hanya dengan satu gerakan sederhana. Warga pasar yang sebelumnya ketakutan mulai berani menegakkan kepala, sorot mata mereka kini berubah menjadi rasa kagum dan harapan. Ganda, dengan wajah terperanjat, memegangi tangannya yang terasa kebas. Mustahil ada orang sekuat ini," gumamnya dengan suara serak. Namun gengsi dan amarahnya belum padam. Ia merangkak ke arah pisau yang tergeletak, mencoba meraihnya lagi, meski tubuhnya gemetar tak terkendali. Pria misterius itu melangkah maju, setiap langkahnya bagaikan dentuman guntur di telinga Ganda. "Berhentilah sebelum terlambat," ucapnya. Suara itu terdengar dingin, namun mengandung peringatan yang menusuk hingga ke tulang. Ganda terdiam sesaat, tapi kesombongannya membuatnya tetap menolak tunduk. Pasar Karma kini menahan napas. Semua orang tahu, jika Ganda masih nekat melawan, maka akhir dari cerita arogansinya tinggal menunggu hitungan detik saja. Dengan wajah merah padam, Ganda akhirnya berhasil meraih pisaunya kembali. Nafasnya tersengal, keringat deras membasahi dahinya, namun matanya masih menyala dengan api kesombongan. Aku tidak akan kalah dari orang sepertimu," teriaknya sambil melompat maju lagi, menebas ke arah pria misterius itu dengan amarah membabi buta. Namun kali ini gerakannya terbaca mudah. Pria misterius itu hanya menggeser tubuh sedikit, lalu dengan tangan kosong ia menepis serangan itu. Ganda kembali terpental, pisau hampir terlepas dari tangannya. Warga pasar bersorak tertahan, beberapa bahkan mulai berani bertepuk tangan kecil, melihat tirani yang selama ini menindas mereka dipermalukan di depan mata. "Cukup,
Ganda, suara pria itu terdengar rendah tapi tegas, seperti petir yang menghantam dada. Jangan seret dirimu lebih jauh ke jurang kehancuran. Tatapannya dingin, namun di dalamnya masih ada sisa belas kasih. Seakan ia masih memberi kesempatan terakhir bagi sang preman untuk berhenti. Sayangnya, kata-kata itu justru menyulut ego Ganda lebih dalam. Dengan teriakan beringas, ia menyerbu sekali lagi, kali ini menusukkan pisaunya lurus ke arah perut lawannya. Warga pasar menjerit, beberapa wanita menutup wajah anak-anak mereka. Semua yakin kali ini darah akan benar-benar tumpah. Namun sekejap kemudian, pemandangan tak terduga terjadi. Pria misterius itu menangkap pergelangan tangan Ganda dengan satu tangan, lalu memelintirnya dengan gerakan halus. Pisau pun terlepas, melayang di udara sebelum jatuh ke tanah. Dalam momen yang sama, Ganda diputar dan dijatuhkan dengan keras ke lantai pasar. Tubuhnya menghantam tanah berdebu dengan suara dentuman yang membuat semua orang terpaku. Hening, suara pasar yang sebelumnya riuh mendadak lenyap. Hanya ada desahan nafas Ganda yang terengah-engah di tanah, tubuhnya lunglai, tak lagi punya kekuatan untuk bangkit. Anak buahnya melongo, sebagian melangkah mundur ketakutan, bahkan ada yang melemparkan diri kabur dari kerumunan. Warga pasar, yang selama ini terbelenggu rasa takut, kini berani mengangkat wajah. Seorang pedagang tua berbisik, dia mengalahkan Ganda hanya dengan beberapa gerakan. Siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan itu bergema dari mulut ke mulut, membuat misteri pria tersebut semakin dalam. Pria misterius itu berdiri tegak, menatap Ganda yang terkapar. Kesombonganmu telah runtuh, Ganda. Inilah akibat dari arogansi yang tak terkendali. Suaranya tenang, tapi di telinga semua orang terdengar seperti vonis. Dan saat itu juga, mereka tahu, hari-hari kekuasaan preman di Pasar Karma hampir berakhir. Pasar Karma yang biasanya dipenuhi teriakan tawar-menawar kini membeku dalam keheningan. Semua orang menatap tak percaya ke arah Ganda yang terkapar tak berdaya di tanah, tubuhnya berlumuran debu, wajahnya pucat pasi. Preman yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini hanya menjadi bayangan dirinya sendiri. Beberapa pedagang yang dulu dipalak setiap hari menutup mulutnya dengan tangan, tak sanggup menyembunyikan rasa haru. Astaga, dia benar-benar bisa dikalahkan, bisik seorang ibu sambil menitikkan air mata. Tangisnya bukan karena takut, melainkan lega bahwa rantai yang menjerat mereka perlahan mulai terlepas. Anak buah Ganda yang masih tersisa saling pandang dengan wajah panik. Mereka terbiasa bersorak melihat pemimpin mereka menguasai orang lain, tapi kini lidah mereka keluh. Satu persatu mundur perlahan, mencoba menghilang dari kerumunan, takut menjadi korban berikutnya. Di tengah keheningan itu, kakek pengemis yang tadi ditampar bangkit perlahan. Meski tubuhnya renta, sorot matanya kini dipenuhi sinar harapan. Ia menatap pria misterius itu dengan senyum samar, seakan ia sudah tahu sejak awal bahwa hari ini akan tiba. Akhirnya, keadilan berani menampakkan diri di pasar ini, ucapnya lirih, membuat banyak orang tersentuh. Warga pasar pun mulai berani bersuara. Terima kasih, Tuan, siapapun Anda penyelamat kami. Sorak lirih bergema, awalnya ragu-ragu, tapi perlahan semakin lantang. Seakan keberanian yang lama terkubur kini kembali muncul, menyebar seperti api kecil yang menjalar cepat. Pria misterius itu hanya menunduk sedikit, tidak menjawab pujian apapun. Ia menatap Ganda yang masih terbaring, lalu memalingkan wajahnya ke arah rakyat kecil yang menatap penuh harap. Tatapannya penuh wibawa, seakan mengisyaratkan bahwa pertarungan ini bukan sekadar melawan seorang preman, melainkan melawan ketidakadilan itu sendiri. Seorang anak kecil, dengan polosnya, berlari mendekat dan bersembunyi di balik kaki pria misterius itu. "Paman, jangan biarkan mereka jahat lagi," katanya dengan suara lirih. Kalimat sederhana itu menembus hati semua orang, membuat banyak warga meneteskan air mata. Dan di saat itu, pasar yang tadinya penuh ketakutan kini dipenuhi keheningan penuh hormat. Semua menanti, siapa sebenarnya sosok asing yang dengan mudah meruntuhkan tirani preman arogan itu. Misteri mulai merayap di hati mereka, menunggu jawaban yang sebentar lagi akan terungkap. Pasar Karma masih diliputi keheningan. Semua mata terpaku pada sosok misterius yang berdiri tegak di tengah kerumunan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan debu yang berterbangan setelah pertarungan singkat namun mengguncang hati itu. Seorang pedagang tua mendekat dengan langkah gemetar. Matanya menyipit, mencoba mengingat wajah itu. Kerutan di keningnya semakin dalam,
lalu tiba-tiba bibirnya bergetar. Tidak mungkin, wajah itu, bukankah itu raja yang dulu menghilang? Suaranya bergetar, setengah percaya, setengah takut. Kalimat itu bagai petir yang menyambar di langit cerah. Warga yang mendengarnya langsung terperanjat, sebagian menutup mulut, sebagian lagi memandang pria itu dengan mata membelalak. Nama yang lama terkubur dalam sejarah kembali bergaung, membawa ingatan tentang sosok penguasa bijak yang tiba-tiba lenyap bertahun-tahun lalu. Pria misterius itu tidak langsung membenarkan atau menyangkal. Tatapannya tetap tenang, namun sorot matanya dalam, penuh luka masa lalu. Nama itu, sudah lama terkubur, ucapnya lirih. Namun, justru jawaban samar itu semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok yang bukan sembarangan. Ganda, yang masih tergeletak di tanah dengan tubuh gemetar, memaksakan diri untuk bangun. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras. Tidak, ini tidak mungkin, raja itu sudah mati. Dia tak mungkin kembali, teriaknya dengan suara serak, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Sorak-sorai kecil mulai terdengar di antara rakyat. Mereka mulai berbisik-bisik, menyebut nama sang raja dengan penuh kerinduan. Seorang ibu menangis terseduh, mengingat masa ketika pasar ini aman dan makmur di bawah kepemimpinannya. Harapan yang lama padam kini kembali menyala, walau masih samar. Namun sang pria hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar keramaian itu mereda. "Aku datang bukan untuk dipuja," katanya tegas, suaranya menggetarkan hati semua yang mendengarnya. "Aku hanya tidak bisa diam melihat ketidakadilan yang semakin merajalela." Ucapan itu semakin menambah aura misterinya. Rakyat kini bukan hanya melihat seorang pahlawan, tapi juga penanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Pasar Karma tak lagi sekadar pasar biasa, ia telah menjadi panggung kebangkitan masa lalu yang selama ini disangka hilang. Sorot mata rakyat di Pasar Karma kini dipenuhi cahaya yang berbeda. Mereka yang tadinya hanya berani menunduk ketika preman-preman berkuasa, kini mulai mengangkat kepala. Seolah kehadiran sosok misterius itu telah meniupkan kembali semangat yang selama ini terkubur di bawah tirani. Seorang pemuda berteriak lantang, "Kalau benar dia raja yang dulu, maka ini pertanda bahwa hari-hari kelam akan berakhir." Suaranya bergema, menggetarkan dada setiap orang yang mendengar. Seketika, bisikan-bisikan kecil berubah menjadi teriakan penuh semangat. Pasar yang tadinya bisu kini menggema dengan sorak kebangkitan. Di tengah kerumunan, sang pengemis renta menatap pria itu sambil menitikkan air mata. "Tuan, atau mungkin, Baginda, rakyat telah lama menunggu. Kami butuh penolong, kami butuh keadilan kembali." Suaranya lirih, tapi jujur, mengalir langsung dari hati yang hancur karena bertahun-tahun tertindas. Pria misterius itu menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan beban besar. "Jangan berharap pada seorang manusia semata," ucapnya tegas. "Yang membuat perbedaan adalah keberanian kalian sendiri. Aku hanya memulai, sisanya ada di tangan kalian semua." Namun kata-kata itu justru semakin menyalakan api di hati rakyat. Mereka merasa bukan hanya diselamatkan, tapi juga diberdayakan. Untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa mereka punya kekuatan untuk melawan, jika bersatu. Jeritan ketakutan yang dulu mendominasi, kini berganti dengan semangat yang membara. Ganda yang mendengar itu semakin pucat. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang jatuh, tapi kekuasaan yang dibangunnya dengan teror kini mulai runtuh. "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku masih berkuasa." Teriaknya panik, mencoba bangkit meski tubuhnya tak sanggup. Beberapa anak buahnya mencoba menolong, namun kerumunan rakyat yang kini bersatu menghadang mereka. Dengan tatapan penuh keberanian, pedagang, pengemis, hingga anak-anak muda berdiri tegak, seakan ingin berkata bahwa mereka tak akan membiarkan kegelapan kembali menguasai pasar ini. Pasar Karma kini bukan lagi tempat ketakutan. Ia berubah menjadi medan awal kebangkitan. Sebuah titik kecil, namun cukup untuk menyalakan harapan besar, bahwa keadilan yang lama hilang bisa benar-benar kembali. Ganda berusaha berdiri meski tubuhnya gemetar, wajahnya penuh keringat dingin. Tatapannya liar, dipenuhi rasa takut bercampur amarah. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pria misterius itu dengan suara serak, "Kau pikir sudah menang? Aku masih punya anak buah." Teriakan itu memanggil belasan preman yang sebelumnya bersembunyi di sudut-sudut pasar. Mereka muncul dengan wajah bengis, menggenggam senjata tumpul, siap menerkam.
Kerumunan rakyat mendesah panik, beberapa mundur ke belakang, tapi ada juga yang tetap berdiri, menolak menyerah pada teror yang selama ini mencekik mereka. Pria misterius itu hanya menatap dingin. "Jika ini yang kalian pilih, maka bersiaplah menanggung akibatnya," ucapnya datar. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti pedang yang menusuk jantung lawan. Belasan preman itu maju, tapi sebelum sempat mendekat, warga pasar bergerak serentak. Para pedagang melemparkan batu, ember, bahkan kayu bekas lapak. Suara benturan terdengar di udara, mengguncang keberanian para preman. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa rakyat yang bersatu jauh lebih menakutkan daripada seorang penguasa. Ganda menjerit marah melihat anak buahnya terdesak. "Bodoh, lawan mereka, kalian pengecut kalau mundur." Namun, jeritannya justru memantul kosong, karena sebagian anak buahnya mulai mundur, ketakutan menghadapi gelombang perlawanan rakyat. Sang pria misterius tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan rakyat melampiaskan amarah yang telah lama terpendam. Wajahnya penuh wibawa, seolah ia hanya menjadi saksi dari lahirnya keberanian baru di hati orang-orang kecil yang selama ini tertindas. Jeritan preman yang tumbang bercampur dengan sorakan rakyat yang kini menemukan suara mereka. Pasar Karma yang dulu dipenuhi ketakutan, kini bergemuruh dengan keberanian. Teriakan-teriakan rakyat terdengar jelas, "Cukup sudah. Ini tanah kami, bukan milik preman." Ganda akhirnya benar-benar terkepung. Ia menatap sekeliling dengan mata liar, menyadari tak ada lagi jalan keluar. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar yang arogan itu merasakan apa arti kata takut yang sebenarnya. Langkah-langkah Ganda semakin gontai, tubuhnya terhuyung, wajahnya pucat pasi. Ia dikelilingi warga yang kini berdiri tegak dengan keberanian yang belum pernah muncul sebelumnya. Suasana pasar berubah mencekam, bukan karena teror, melainkan karena sebuah kebenaran besar yang siap meledak di hadapan mereka. Pria misterius itu akhirnya melangkah maju, perlahan namun penuh wibawa. Setiap langkahnya seolah mengguncang hati mereka yang menatap. Jubah lusuh yang melekat di tubuhnya berkibar ditiup angin, dan cahaya matahari sore menyorot wajahnya yang tegas namun penuh luka kehidupan. Seorang pedagang tua mendekat, bergetar menatapnya. "Baginda, katakanlah, apakah benar Anda raja yang dulu menghilang?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun menggema di telinga semua orang. Pria itu terdiam lama, tatapannya menyapu kerumunan, anak kecil yang bersembunyi di balik ibunya, para pedagang yang masih menggenggam batu, hingga pengemis tua yang menatap penuh harap. Akhirnya ia menarik napas panjang, dan suaranya keluar dengan berat, "Aku, memang dia." Kerumunan terhenyak, beberapa orang menjerit haru, ada yang langsung bersujud, ada pula yang menangis keras sambil menutup wajah. Nama sang raja yang lama dianggap mati kini hidup kembali, berdiri di hadapan mereka dengan nyata. Ganda jatuh terduduk, matanya membelalak tak percaya. Tidak, ini mustahil, jika kau benar raja itu, mengapa kau ada di sini, menyamar jadi orang biasa?" Teriaknya, suaranya bergetar di antara kepanikan. Sang raja menatapnya dengan dingin. "Karena aku ingin tahu bagaimana nasib rakyatku setelah aku pergi. Dan yang kulihat, hanyalah kehancuran akibat orang-orang serakah sepertimu yang berkuasa di atas penderitaan." Ucapannya menamparkan keras bukan hanya Ganda, tapi juga anak buahnya yang masih tersisa. Warga pasar kini bersatu dalam keyakinan. Mereka tidak hanya menemukan keberanian, tapi juga pemimpin lama yang bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Pasar Karma, yang selama ini jadi sarang ketakutan, kini menjadi saksi lahirnya kembali sang raja yang hilang. Ganda terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat, sementara wajahnya pucat pasi seperti kehilangan seluruh darah. Tatapan rakyat yang kini dipenuhi harapan justru menjadi neraka baginya. Ia tahu, segalanya telah berakhir, tapi harga dirinya sebagai preman arogan memaksa mulutnya untuk tetap berteriak. Aku tidak akan kalah. Meski kau seorang raja, aku tetap berkuasa di pasar ini." Ucapan itu membuat kerumunan bersorak marah. Rakyat yang dulu hanya berani berbisik kini berteriak lantang, "Cukup sudah. Kau tak punya kuasa lagi, Ganda." Sorak itu mengguncang udara, membuat pasar yang selama ini dibekap ketakutan kini bergemuruh oleh suara keberanian. Sang raja melangkah maju, tatapannya menusuk bagai bilah pedang. "Ganda," suaranya dalam dan menggetarkan, "kau telah mempermalukan pasar ini, merampas hak mereka, menindas yang lemah, dan kini kau bahkan berani menantang keadilan.
Kau bukan hanya musuhku, kau musuh rakyatmu sendiri. Tiba-tiba Ganda menghunus sebilah pisau yang entah dari mana ia sembunyikan. Dengan teriakan putus asa, ia berlari menyerang. Rakyat berteriak kaget, beberapa mundur, namun sang raja tetap berdiri tegak. Dalam sekejap, tangannya bergerak cepat, menepis serangan itu dengan ketenangan seorang yang terlatih. Pisau terlempar ke udara, jatuh jauh dari jangkauan Ganda. Dengan sekali dorongan, sang raja menjatuhkannya kembali ke tanah. Inilah akibat keserakahanmu, ucapnya tegas. Suaranya tak lagi marah, tapi penuh kewibawaan yang membuat setiap kata terasa seperti vonis yang tak terbantahkan. Ganda meraung, menolak menerima kekalahan. Namun rakyat kini maju, mengelilinginya, menutup jalan kabur apapun yang tersisa. Sorakan penuh keberanian terdengar lagi, kami tidak takut padamu lagi, Ganda. Hari-harimu sudah selesai. Sang raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar rakyat berhenti. Biarkan dia melihat sendiri bagaimana rakyat yang dulu dia tindas kini berdiri tanpa rasa takut. Itulah hukuman terberat bagimu. Kalimat itu membuat semua terdiam, menyadari kebenaran di baliknya. Dan di tengah pasar yang kini bergemuruh oleh semangat kebangkitan, amarah sang raja bukan lagi sekadar murka terhadap seorang preman. Itu adalah api yang membakar tirani, sekaligus cahaya yang menuntun rakyat menuju keberanian yang selama ini terkubur. Pasar Karma kini bergemuruh, bukan lagi oleh suara ketakutan, melainkan oleh sorak kemenangan. Ganda terkapar di tanah, tubuhnya lemah tak berdaya, matanya kosong menatap langit yang semakin gelap. Semua kesombongan dan arogansi yang dulu ia pamerkan lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan yang selama ini ia tebarkan kepada orang lain. Rakyat berdiri tegak mengelilinginya. Para pedagang, pengemis, ibu-ibu, hingga anak-anak muda yang dulu hanya bisa tunduk, kini menatapnya tanpa gentar. Mereka tidak lagi melihat penguasa yang menakutkan, hanya seorang pecundang yang kalah oleh keberanian rakyatnya sendiri. Sang raja berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tetap tegas, namun sorot matanya menyimpan kepuasan yang dalam, bukan karena mengalahkan Ganda, tapi karena rakyat akhirnya menemukan kembali suara mereka. Inilah bukti, katanya lantang, bahwa jika kalian bersatu, tidak ada tirani yang bisa menginjak kalian lagi. Kerumunan rakyat bersorak, air mata bercampur dengan tawa bahagia. Beberapa berlutut, sebagian menunduk penuh hormat. Namun sang raja mengangkat tangannya, memberi tanda agar mereka berdiri tegak. Jangan sujud padaku, ucapnya dengan suara bergetar. Kalianlah yang berjuang, aku hanya membuka jalan. Pengemis tua itu maju, meneteskan air mata haru. Baginda, hari ini rakyat telah lahir kembali. Tak ada lagi ketakutan yang bisa menahan kami. Ucapan itu disambut dengan sorakan keras, membuat pasar bergetar oleh semangat baru yang menggema hingga ke setiap sudutnya. Sementara itu, Ganda diseret oleh rakyat, bukan dengan kebencian buta, tapi dengan tekad untuk mengakhirinya. Ia dipaksa menatap wajah-wajah yang pernah ia sakiti, hingga ia sendiri tak sanggup lagi menahan rasa malu. Kekalahan itu bukan hanya fisik, tapi kehancuran harga diri yang ia bangun dengan menindas orang lain. Sang raja lalu memandang langit, seakan berbicara pada masa lalu yang lama ia tinggalkan. Kini tugasku selesai. Rakyat telah menemukan kekuatannya. Aku hanyalah bayangan, tapi kalianlah cahaya itu. Kalimatnya disambut sorakan panjang, tanda lahirnya harapan baru di pasar Karma. Hari itu, tirani runtuh. Hari itu pula, rakyat belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari satu orang, melainkan dari keberanian bersama. Pasar Karma tak lagi menjadi sarang ketakutan, melainkan simbol kemenangan rakyat atas ketidakadilan. Pesan moral, kekuatan seorang penguasa atau preman arogan hanyalah sementara. Ketika rakyat bersatu, tidak ada tirani yang bisa bertahan. Keberanian kecil yang muncul dari satu orang dapat menyalakan api besar yang membangkitkan banyak jiwa.